Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi? Pak Jokowi, tapi bukan ijazahnya ini ya. Oh, bukan. Alhamdulillah, bukan ijazahnya. Udah gak perlu ngomongin Roy Suryo. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin Pak Jokowi yang sekarang lagi disorot banget sama netizen, Bang. Yang berita yang terbaru, Pak Jokowi ini dinobatin jadi penasehat di Bloomberg New Economy. Oke. Penasehat Bloomberg ya. Internasional gitu. Nah, ini Hah? ya, ini jadi bikin orang-orang nih heboh. Yang aku lihat komentar-komentar netizennya sih, Bang. Dia ada yang bilang gini, kan Pak Jokowi katanya waktu itu setelah nggak jadi presiden mau jadi rakyat biasa. Yeah. Ada yang bilang gini, Jokowi .2 mau jadi rakyat biasa aja susah banget gitu. Ada yang bilang gini, nggak heran sih kalau dia jadi penasihat ekonomi global karena kan ngelihat dia waktu krisis COVID itu kan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia benar-benar bagus banget katanya. Emang beneran tulisannya bagus banget? Bagus. Kondisinya stabil. Stabil banget. Tapi banyak yang gak terima kalau dibilang banget. Nah. Oh, iya benar. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya, oh iya memang Pak Jokowi layak. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya di X tuh beda komentarnya sama yang di TikTok. Yang aku kutip tadi tuh komentar-komentar orang-orang TikTok. Ya, emang segmentasi gitu. TikTok sama X tuh sangat jomplang ya? Sangat jomplang. Gimana jomplangnya? Kalau di X? Kalau di X, komentar-komentarnya ya, wah ini Pak Jokowi sekarang jadi elit global katanya. Wah sekarang itu Pak negatif Jokowi, ya? Konotasinya sih kalau yang aku lihat jadi negatif ya. Yeah. Soalnya kadang komentarnya positif, tapi bisa digeser jadi sarkas, Bang. Iya, jadi gitu. Sarkas. Ya emang kalau kita udah ke X, rasanya udah kayak pengen suzon aja. Kalau ada orang komen positif tuh kayak antara ini buzzer atau sarkas gitu, Bang. Iya, benar. Jadi kalaupun kita nulis dengan nada yang ramah, yang baik, tetap aja akan digoreng orang ya. Biasanya di komentar ada tulisannya, tanda kurung bertanya dengan lemah lembut. Misalnya, atau kayak bertanya dengan nada sopan. Beneran Bang sampai kayak gitu. Jadi kita sampai harus, ada gini-gininya. kalau kita menulis misalnya, kenapa ya Pak Jokowi sampai diangkat menjadi penasehat di New Economy Forum gitu ya. Iya. Dan kita betul-betul bertanya, dalam kurung kita harus kasih. Beneran nanya dengan nada sopan gitu. Oke. Baru orang bisa nangkep. Ada juga yang bilang bukannya menikmati masa tua malah lanjut tingkat dunia katanya. Emang umur berapa sih, Bang? Iya. Sama saya. Iya, sama ya. Saya ulang tahun kapan ya? Hari ini. Kepengen banget. Ucapin menonton. 24 September boleh. Enggak ya, penonton jangan terpengaruh. Tapi ya, dia itu bulan Juni kalau nggak salah. Tapi tahun 2000, dia lahirnya tahun 61 juga. Jadi sama dengan saya 61. Artinya usia dia tuh 64 tahun ya. Nah, orang-orang ini kan rupanya menganggap bahwa kan kamu udah selesai jadi presiden ya. Udah dong, selesai dong. Masa udah 60-an masih juga cawe-cawe di mana-mana. Kali gitu ya? Iya, tapi itu juga tergantung ya, Bang. Ada yang kayak cuman lucu-lucuan aja. Ada yang memang pendukung Pak Jokowi tapi kayak ngelontarin komentar kayak gitu tuh buat lucu-lucuannya dia. Iya. Kayak susah banget sih nih jadi rakyat biasa. Itu kan humornya para netizen-netizen. Agak bukan ironis, apa sih istilahnya. Jadi dia kayak nyindir gitu ya. Karena Pak Jokowi kan selama ini dimarahin terus. Jadi apapun dimarahin kan? Iya. Bersuara dikit konotasinya bla 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 bla. Kok cawe-cawe. Iya, benar. Tapi gini. Kita harusnya memang cukup bangga lah. Kita tuh artinya kalau Anda udah pembenci Jokowi, kalau Anda adalah pendukungnya Roy Suryo dan kawan-kawan, udah susah lah ya. Untuk masih mengagumi dia ya. Tapi kalau kita netral aja, jadi rakyat biasa aja, saya rasa apa yang terjadi ini, dia itu pasti kan bukan minta, tapi dia ditunjuk. Diminta, jadi dianya yang diminta justru jadi penasehat di Global Economic Forum kan? Di ini Bloomberg Economy, New Economy. Bloomberg New Economy.
itu adalah sesuatu yang menurut saya layak untuk diapresiasi. Kalau Dan bukan, kita harus bangga juga. atau bahkan dibanggakan. Karena gini, Bloomberg itu apa? Perusahaan Amerika. Dia perusahaan Amerika. Dia bergeraknya terutama di media, data dan layanan keuangan global. Dan layanan keuangan global. Jadi dia adalah sumber data tentang, ya taruhlah kalau orang ingin mengikuti misalnya pergerakan saham-saham di dunia atau kemajuan ekonomi di dunia gitu ya. Nah, orang tuh bacanya Bloomberg atau nonton acara TV-nya TV Bloomberg ya. Dia punya reputasi yang terpandang lah. Orang tuh menghormati Bloomberg. Ini bukan sekedar perusahaan bisnis komersial biasa, tapi dia betul-betul menyediakan tadi layanan finansial ya istilahnya. Ya. Tapi dia juga kasih data-data ke dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia ekonomi dan seterusnya. Nah, yang mau dibikin oleh si Bloomberg ini adalah forum ini dibikin baru kan ya? 2018. Ini adalah sebuah forum yang dibikin dalam rangka mengantisipasi atau merespons perkembangan ekonomi baru di dunia ya. Seperti kita ketahui sekarang ini kan sebetulnya terjadi dinamika yang luar biasa yang menyebabkan sebetulnya konstelasi kekuatan ekonomi itu udah berubah. Kalau dulu kalau kita memandang siapakah kekuatan ekonomi utama di dunia ini, kita pasti menyebut Amerika Serikat plus kemudian negara-negara industri maju yang juga umumnya berada di daerah barat, Western Hemisphere. Misalnya saja kita bicara Inggris, kita bicara Jerman, bicara Prancis gitu ya. Dalam 1 dekade terakhir ini terjadi perubahan yang luar biasa ya. Sekarang kan yang disebut sebagai superpower ekonomi nggak bisa lagi hanya disebut Amerika Serikat. Tapi misalnya apa kalau menurut kalian? Apa? China. Terutama China kan. Jadi barat dan timur. Oke, ya China kan mewakili timur biar bagaimanapun kan. Kapitalisme dan komunisme atau sosialisme. Biar bagaimanapun kan China walaupun kita tidak lagi biasa menyebut dia sebagai negara komunis, tapi kan pada dasarnya ideologi basicnya, dasarnya itu tetap komunis kan. Tapi dia percaya sekarang pada pasar. Ya. Tapi perusahaan-perusahaan negaranya masih berperan besar di situ. Nah, jadi ada perubahan nih. Ya, ada BRICS misalnya kan kalian pernah dengar kan? Dan Indonesia udah gabung nih. Ya. Nah, di situ ada misal kekuatan ekonomi sekarang tuh di situ ada Amerika Serikat, di situ ada China, di situ ada Rusia. Dan kemudian kita bicara juga ada India, ada gitu ya. Jadi udah berubah nih konstelasi ekonomi dunia ini. Makanya si Bloomberg itu bikin semacam forum ini untuk membicarakan ke depan nih perkembangannya seperti apa. Ya. Nah, bayangkan Joko Widodo dipilih menjadi salah satu dari saya nggak tahu berapa ya tim ahli itu yang diminta untuk memberikan pandangan-pandangan atau pengalaman-pengalaman atau prediksi barangkali ya, ramalan atau dugaan tentang perkembangan ekonomi ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak si Pak Jokowi ini diangkat ke sana karena misalnya nepotisme gitu loh? Enggak lah. Ya enggak lah. Enggak lah. Ngapain juga dia ngangkat orang karena dan nepotisme ya. Iya kan, nepotisme kedekatan gitu kan. Karena dia ingin menjilat-jilat nih. Ya. Bloomberg ingin menjilat-jilat. Pertama Jokowi itu udah lewat masa kepemimpinan di Indonesia. Jadi ngapain juga dijilat-jilat. Jadi pasti dia dipilih karena memang kapasitasnya, ke otoritinya, ya, kemampuannya. Nah, orang tuh sering lupa di Indonesia bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang memimpin Indonesia dengan baik ekonominya. Tadi kan kamu sebut ya. Iya, yang pas COVID ya. Pas COVID, ya. Masih ingat COVID nggak? Ingat dong. Agak traumatik gitu ya. Agak traumatik. Tapi ketika itu kan salah satu yang misalnya kamu pernah ingat istilah lockdown dong? Iya, lockdown. Lockdown kan, economic lockdown, ditutup, ya, untuk melindungi kita. Jokowi itu orang yang berani untuk mengatakan enggak, kita nggak usah lockdown. Emang kita nggak merasakan fase lockdown ya? Pernah sebentar sekali. Yes. Pernah sebentar, habis itu kalau nggak salah new normal atau sebelum new normal ada lagi kayaknya. Jadi
Dan lockdown ini bukan lockdown yang mati, yang tutup, yang kita tiba-tiba lihat. Saya waktu pas lockdown, saya masih ke Jakarta. Saya kan tinggal di Bogor. Kantor saya di Jakarta kan. Saya setiap hari masih ke Jakarta. Sebentar banget saya tuh lockdowning di rumah aja gitu ya. Itu sebentar banget. Tapi media massa kita masih jalan, segala macam masih jalan. Dan dengan sangat hati-hati Pak Jokowi itu menata ekonomi di Indonesia. Tentu aja dengan bantuan orang seperti Bu Sri dan seterusnya. Dan ternyata kita menjadi salah satu negara yang paling berhasil waktu itu. Jadi tingkat ekonominya plus terus, tumbuh terus. Sementara negara-negara lain 0%, minus sekian persen. Kita tuh saya lupa 3 atau 4% per tahun ketika itu. Itu ada yang ngerilis Bang. Persenannya itu ada yang ngerilis. Iya dong, ada dong. Ya, selalu ada kan. Karena dipantau terus kan pertumbuhan ekonomi di dunia ini. Jadi Indonesia tuh terpuji ketika itu. Dan akhirnya ya itu nggak menutup kemungkinan keberhasilan itu jadi ditengok orang internasional dong untuk pasti. Untuk akhirnya menggait presiden waktu itu. Iya. Waktu yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya walaupun ini agak susah diterima juga untuk beberapa orang yang menganggap pandemi itu sebenarnya di Indonesia nggak berhasil banget. Contohnya untuk yang terdampak misal kayak orang yang di PHK waktu pas COVID itu kan lumayan banyak lah ya Bang. Pasti Kak, justru gara-gara lockdown itu terpaksa PHK kan. Iya. Cuma kan ini adalah skala dibilang baik itu karena kalau kita bandingkan dengan negara lain. Iya, Bang. Iya. Dan ekonomi kita nggak bisa dibilang waktu itu ambruk, enggak. Ekonomi kita tumbuh, ya. Tentu dengan kecepatan yang lebih lambat dari masa-masa sebelumnya. Cuma itu lebih mending daripada minus atau ambruk ya. Oh jelas. Kita itu sebenarnya berhasil lah menyelamatkan ekonomi di Indonesia itu selamat gara-gara mungkin kita nggak bisa sebut satu nama saja Pak Jokowi, tapi pemerintahan Jokowi itu berhasil ketika itu. Sinergi mereka itu. Sinergi mereka itu berhasil. Dan sampai sekarang kalau kita bicara tentang ekonomi baru ini, yang tadi saya bilang dikarakteristikan oleh perubahan konstelasi kekuatan-kekuatan ekonominya, kan orang sedang berpikir tentang gimana sekarang orang tidak lagi menjadi sepenuhnya bergantung kepada Barat, ya. Dan Cina kan tadi saya katakan bukan negara kapitalis yang seperti Amerika Serikat, Rusia juga kan, dan mereka menjadi model, ya. Nah di antara negara-negara tersebut atau di antara contoh negara-negara baru tersebut, Indonesia juga dijadikan salah satu contoh negara yang berani untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara industri maju. Oke, ini saya kasih contoh misalnya keberanian Pak Jokowi itu untuk mengambil alih Freeport, sehingga Freeport itu dikuasai sekarang oleh Indonesia kan, ya sahamnya bukan lagi saham dikuasai oleh Freeport Amerika, saham Freeport Amerika sahamnya cuma di bawah 50%, mungkin jauh lebih rendah dari itu. Nah keberanian Jokowi itu untuk melakukan langkah itu, ya, untuk mengatakan enggak, kita enggak mau lagi bertahan hanya pada posisi minoritas, ya, kita pengennya menguasai Freeport, itu keberhasilan yang luar biasa. Dan satu lagi yang harus saya ingatkan adalah, ya misalnya kebijakannya Pak Jokowi dalam hal hilirisasi nikel dan bahan-bahan mentah lainnya, itu kan luar biasa mengejutkan karena dia berani sekali mengambil pilihan-pilihan yang sangat tidak disukai oleh negara-negara industri maju, dan itu berdampak sangat serius, sangat signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Jadi saya ngerti, saya rasa atau paling tidak saya rasa ya, dia dianggap sebagai salah seorang pemimpin dari dunia di Asia atau di dunia ketiga yang berani untuk mengambil terobosan-terobosan baru yang bisa mengubah ekonomi di dunia. Kita tuh sampai sampai digugat di iya aku ingat WTO, itu, iya. World Trade Organization. Gara-gara karena ya orang-orang Barat bilang nggak boleh dong kamu menghambat penjualan bahan-bahan mentah kamu ke dunia gitu kan. Kan Indonesia tuh ngototnya kita nggak mau lagi jual bahan mentah gitu semata-mata sebagai bahan mentah, tapi harus kita olah dulu di sini di Indonesia. Karena nilai ekonominya antara bahan mentah dan dengan bahan yang sudah diproses, yang sudah diolah itu berlipat-lipat selisihnya.
Nah, diperlukan keberanian karena tekanan dari negara-negara barat itu sangat besar terhadap Indonesia ataupun negara-negara lain yang berani melakukan itu hal serupa. Jadi, saya ingin katakan adalah bahwa kalau sekarang Pak Jokowi sampai ditunjuk menjadi salah seorang anggota dari forum tersebut, itu sangat bisa dipahami mengingat kinerja Pak Jokowi ketika dia menjadi presiden. Jadi jangan dianggap sebagai Bapak udah tua gitu ya, bukannya istirahat aja. Bukannya mau jadi rakyat biasa. Iya, katanya mau jadi rakyat biasa. Ini malah cari-cari kerjaan di luar kan. Dan pertama dia bukan cari-cari kerjaan, dia emang ditunjuk. Kan diminta gitu ya. Iya. Tapi ya itu fenomena betapa sampai sekarang di Indonesia semangat membenci atau semangat melawan Pak Jokowi itu masih terus diulang-ulang, masih terus dijalankan. Benar. Karena nggak cuma itu Pak Jokowi disorotinnya. Oh. Ada lagi nih. Jadi akhir-akhir ini disorot, Pak Jokowi itu bilang kalau misalnya dia ngomong ke relawannya lah. Pak Jokowi ngomong ke relawannya kalau misalnya kalian dukung Prabowo Gibran 2 periode ya. Oh iya. Gitu. Iya. Terus abis itu ditanyalah sama wartawan bener nggak. Terus kata Pak Jokowi, sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu, kata Pak Jokowi. Maksudnya itu tuh mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Terus katanya ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode lanjutnya. Nah, karena disorot jadi banyak tuh Bang yang ya, tapi itu memang nanggepin sebuah pernyataan yang menurut saya sangat berani. Iya, berani. Ya, dia mengajak seperti minta kan para pendukung dia yang masih ada nih, apakah kalian namanya Projo, Bara JP, segala macam itu ya. Dan bahkan kalau partai itu PSI ya. Itu untuk dia minta agar semua tim-tim ini memilih untuk memperjuangkan Prabowo Gibran 2024 2029 dilanjutkan dengan 2029 2034. Tapi aku sebagai netizen Bang, pas lihat berita itu kayak, "Hah, kok tiba-tiba ngomong gini?" Gitu. Maksudnya kenapa Pak Jokowi tiba-tiba bilang dukung? Tapi kayaknya udah lama sih ngomongnya. Enggak, ini atau baru? Baru. Sebetulnya udah cukup lama. Tapi ketika itu tidak dalam konteks saya meminta. Saya meminta, oke. Dia kan betul-betul kalau sekarang gitu. Kalau dulu tuh misalnya saya kasih contoh ya, saya di PSI nih ya, itu memang ada tuh pesan-pesan agar PSI itu mendukung Prabowo Gibran 2029-2034 ya. Tapi kan nggak pernah secara terbuka Pak Jokowi ngomong di depan publik. Oke. Nah ini kan ngomongnya di depan publik. Depan publik, ya. Ya jadi itulah yang menarik perhatian sebagai sesuatu yang baru. Terus siapa nih yang ngasih respon dari PDIP? Oh, siapa itu? Ada ini ketua DPR. Mbak Puan bilang katanya ya pemilu mah masih lama, kata Mbak Puan. Kita mah sekarang sama-sama memajukan Indonesia dulu deh jadi lebih baik gitu. Ya. Kata-katanya emang langsung pemilu masih jauh gitu. Pemilu masih jauh. Memang pemilu masih jauh. Nah, langsunglah di berita komentar menohok dari Puan Maharani. Pemilu masih jauh. Itu menohok gak sih? Biasa aja sih. Sebenarnya yang lebih menohok yang satu lagi, Bang. Siapa? Apa? Ada. Guntur Romli. Iya. Benar. Dia malah nyebut sikap Jokowi itu wajar. Bahkan mungkin tindakan Jokowi dimaksudkan demi kepentingan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Gitu katanya. Dan itu wajar. Bener dong. Itu nggak terlalu dibandingkan yang Bu Puan, dia lebih soft dong. Tapi kan justru agak menohok nggak Bang? Karena jadi jatuhnya bahasa dia kan kepentingan anaknya, bukan kepentingan rakyat. Maksudnya gitu kan kepentingan. Tapi menurut Bang Ade sendiri, kecepatan nggak? Siapa? Pak Jokowi ngomong kayak gini. Kalau buat saya sama sekali tidak kecepatan. Karena tuh gini ya. Kalian tuh sadar nggak sih bahwa sejak setahun terakhir lah ya, atau bahkan lebih awal dari setahun terakhir, itu ada serangan terus-menerus
yang ditujukan terhadap either Jokowi or Gibran. Ya. Ya. Benar. Kita lihat dari Jokowi. Jokowi kan udah selesai. Benar. Jadi misalnya dia diserang terus nih, ya. Taruhlah misalnya ijazah palsu, dia emang palsu. Yang tentu saya tidak ya. Kita harus ingatkan nih, tidak sama sekali. Tolong kasih waktu-waktu di sini ya, nanti di-cut ya. Tidak benar bahwa dia punya ijazah palsu. Tapi ngapain sih bahwa itu diangkat terus? Kan untuk mendelegitimasi Jokowi. Nah sekarang pertanyaan yang tadi saya bilang, buat apa dia didelegitimasi? Buat apa dia dianggap sebagai seorang yang bohong, licik, jahat gitu ya? Kan udah selesai jadi presidennya. Emang mau diulang? Kalau gitu artinya misalnya kalau dia adalah orang yang punya ijazah palsu, artinya nggak sah loh dia jadi wali kota, gubernur, presiden. Ya nggak? Iya. Jadi kan sebetulnya serangan ijazah palsu itu mengada-ada. Benar. Ya, karena mereka sendiri yang menggugatnya tahu persis bahwa kalau ini sampai diterusin dan ternyata berhasil, yang akan harus diubah segalanya adalah dari zamannya wali kota. Oke? Ngerti nggak, Nui? Yang saya maksud bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang tanpa tujuan sebenarnya. Kalau tujuan akhirnya sekedar mendelegitimasi Pak Jokowi. Nah karena itu sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar mendelegitimasi. Mendelegitimasi itu artinya menghancurkan kredibilitas lah, ya, membuat orang ini sebenarnya nggak layak. Ini yang saya bilang, buat apa Anda berusaha yakinkan kita bahwa orang ini nggak layak? Karena dia udah lewat masa kepresidenannya. Taruhlah kita bilang dia nggak layak, ya tapi kan 10 tahun yang lalu dia udah jadi presiden. Benar. Oke? Jadi mestinya ada tujuan yang lain. Apa tuh? Nah ini kaitannya dengan menurut saya dengan Gibran. Saya menduga nih, atau saya merasa sebelumnya bukan cuma sekedar menduga-duga gitu ya. Iya, oke. Saya merasa yakin bahwa orang-orang ini terus bergerak tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai Gibran itu terus berada di pucuk pimpinan Indonesia. Jadi Prabowo Gibran itu harus dipatahkan. Ya minimal kalau emang kinerja Prabowo bagus, jangan wapresnya jangan Gibran, mungkin gitu ya Bang? Persis. Jadi buat orang-orang ini selama Prabowo bersama Gibran, Gibran itu adalah representasi dari Jokowi. Nah karena itu dia harus hilang nih, si Gibran ini harus terus menerus dihantam, mula-mula ayahnya, lama-lama anaknya nih. Iya sama kayak silsilah tuduhan ijazah palsu kan dari bapaknya dulu baru ke anaknya. Ijazah palsu Jokowi belum berhasil, sekarang Gibran. Penonton kalau misalnya mau tahu serangan-serangan ke Mas Gibran, penonton bisa searching itu Mas Gibran sampai apa sih namanya yang bertani itu, yang bertani dia sambil maju, disorot. Mas Gibran begini dikit disorot, Mas Gibran duduknya misah dikit disorot, ekspresinya agak gini dikit disorot. Kemarin, ada aja pokoknya. Kemarin ketika Prabowo bikin pidato tentang kerusuhan tuh, kan nggak ada tuh. Nggak ada Mas Gibran. Oh, Gibran disingkirkan. Hal-hal semacam itulah. Reshuffle kemarin. Nggak ada Gibran. Ya kenapa harus ada Gibran kan? Gibran lagi ke Papua padahal. Tapi kembali ke tadi ya. Jadi ada upaya yang sangat serius untuk mencegah jangan sampai Gibran masih ada di panggung kekuasaan. Sebetulnya barangkali harapannya adalah sudah bisa dijatuhkan sebelum akhir masa kepresidenan Prabowo. Ya, kenapa saya bilang Habibie ya? Kepikiran Pak Habibie. Lagi kepikiran Pak Habibie. Agak loncat jauh kembali. Ya. Jadi Pak Prabowo nggak masalah, nggak boleh Pak memimpin Indonesia terus, ya. Tapi jangan ada Gibrannya, karena kalau Gibran masih ada, itu artinya Jokowi masih ada. Ya.
Jadi akhirnya didayung nih relawan-relawan ini jangan terpecah ya. Ayo kita lanjutin. Ya, tapi saya sebelum masuk ke sana, saya jelasin dulu nih. Jadi soal Gibran ini, soal kebencian mereka kepada Gibran. Jadi kalau bisa sih digulingkan ya Gibran ini sebelum akhir 2029. Sebelum sampai 2029. Karena kalau dirusak sebelum itu, ya nihil juga masuk ke depannya. Ya kalau sekarang udah berhasil, misalnya gini, upaya pemakzulan yang ke DPR itu kan tujuannya adalah digulingkan sekarang. Iya. DPR mengambil keputusan, MPR mengambil keputusan bahwa ya dia sudah melanggar konstitusi, karena itu dia harus diturunkan, diganti, ya kan? Itu salah satu tujuannya. Tapi itu tujuan, kalau itu nggak berhasil dimakzulkan sekarang, paling tidak nanti 2029 dia nggak maju lagi jadi wapres. Karena itu sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi dari sekarang nggak bisa, akan terus nih. Saya membayangkan habis ini nih akan ada lagi contoh-contoh baru kan, dimulai dulu dari Fufu Fafa sampai sekarang ijazahnya lagi. Dia yang di Singapura dan di Australia kan. Nah, kalau itu pun masih gagal, ya mudah-mudahan nanti tahun 2029 Pak Prabowo tidak akan lagi melihat, Prabowo boleh maju lagi nih, tapi dia tidak akan melihat bahwa Gibran adalah pasangan dia yang paling tepat. Dia akan meninggalkan Gibran, dia akan mendepak Gibran. Atau barangkali mereka harapannya adalah for the rest of this period, si presidency period ya, periode kepresidenan sekarang sampai 2029, Gibran betul-betul nggak akan dikasih peran apa-apa. Jadi sekedar peran, ya udah mantan wapres. Mantan enggak, walaupun dia masih wapres. Dia masih wapres, dia hanya akan dikasih posisi-posisi yang atau peran-peran yang seremonial, yang cuman ngapain, peresmian sekolah kali ya, atau apa. Jadi tujuan akhirnya memang menghancurkan. Kenapa mereka ingin menghancurkan Jokowi? Agar orang nggak lagi kagum sama Jokowi dan anak-anaknya. Agar orang tidak lagi mengagumi Gibran sebagai anaknya Jokowi. Dan itu akan dilakukan. Itu yang saya rasa penyebab dari serangan terus-menerus ini. Makanya, kembali ke pertanyaannya kan. Makanya sekarang Jokowi sudah mengingatkan bahwa jangan kita sampai terlihat, kita tuh artinya jangan sampai para pendukung Jokowi itu terlihat sebagai orang yang ingin agar Prabowo ditumbangkan yang naik Gibran sekarang. Atau bahkan jangan sampai tahun 2029 orang membayangkan Gibran akan maju sendirian sebagai calon presiden melawan Prabowo. Nah itu aku justru ngambil sisi lain dari situ sih Bang. Maksudnya dari omongan, kan dulu kita suka dengar desus-desus kayak, ya Gibran nih sebenarnya jalur kenapa dia jadi wapres ya karena nanti di tahun 2029 dia jadi presidennya, wapresnya. Tapi kan dari omongan Pak Jokowi ini mungkin kita justru jadi dapat interpretasi bahwa ya sebenarnya Pak Jokowinya justru, atau mungkin dari keluarga Jokowi juga ya nggak ada mungkin ambisi menjadikan Gibran itu jadi presiden. Justru malah ya udah stay jadi wapresnya. Dan emang itu kolaborasi dari kolaborasi komplitnya ya mungkin Pak Prabowo dan Gibran mungkin gitu. Aku nggak nangkepnya kayak gitu sih. Memang begitu. Kalau dari kubu Jokowi ya, kubu Jokowi itu berpikir tentang nggak usah ngapain Prabowo diganti. Prabowo itu kan memang baik ya. Dilihat dari misalnya paling gampang, dia adalah orang yang melanjutkan terus kan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Ya, kebijakan-kebijakan ya paling gampang IKN lah. Kan orang akan dihentikan, akan dibatalkan. Enggak, sekarang udah terbukti. Prabowo udah bilang bahwa ini tetap akan jalan. Udah. Dan peresmiannya akan, dia lupa. Dia menyebut tahun 2026 kalau nggak salah. Ya kan it takes time, itu masih butuh waktu ya untuk bisa membangun IKN. Tapi tidak berarti IKN ini diabaikan. Oke. Jadi Prabowo itu adalah orang yang tadi hilirisasi dilanjutkan kan jalannya, tetap nggak diubah ya, dan pembangunan infrastruktur segala macam tetap dia jalankan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan
Pak Jokowi itu sekarang misalnya itu merasa bahwa kita ngincernya presiden nih 2029 ya. Nanti pas 2029 pemilu lagi yang akan maju tuh Gibran dengan kekuatan yang sudah dibangun dalam 4 tahun ini. That's not true ya. Makanya Jokowi merasa harus mengingatkan publik dan dia mengatakan kepada para pendukungnya, kita nggak lagi berusaha menggolkan Gibran jadi presiden ya. Yang kita akan tetap dukung adalah Prabowo-nya ya sebagai presiden. Tapi kita berharap bahwa tetap ada Gibran di sampingnya. Karena kehadiran Gibran itu adalah orang yang akan menjamin juga banyak perubahan dalam politik di Indonesia karena dia anak muda, dia orang yang bersih, dia orang yang jujur dan seterusnya. Nah, apakah ini bisa dibaca oleh kalangan-kalangan kubu anti Jokowi? Ya kita nggak tahu. Kenapa senyum kamu? Enggak, kalau ada kubu anti Jokowi mah udah kemana-mana, udah serba salah itu Bang, udah makanya. Serba salah, makanya cuman senyum. Tapi kalau doang. projo sih biasanya ya udah langsung terima-terima gitu ya Bang. Oh ya siap gitu. Iya, dan aku rasa gini, kan biar bagaimanapun ya sebetulnya masih ada cukup banyak nih pendukung Jokowi lama itu yang kecewa dengan dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Iya kan mau bagaimanapun kan dulu projo itu ya lawannya dengan apa bahasa dulu bukan pro prap kan. Ini apa? Cebong kampret ya dulu ya? Cebong kampret kan lawan si Pak Prabowo bener. Iya, eranya Prabowo lawan Jokowi kan. Iya. Enggak, yang dia gambarkan adalah bahwa ini kan kubu Jokowi lawan kubu Prabowo. Tadi kamu bilang apa? Iya, maksudnya kan pasti ada aja projo itu yang dulu mendukung Jokowi saat Jokowi memang rivalnya dengan Prabowo. Maksud aku gitu. Iya, tapi begitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika sekarang ternyata Jokowi yang dukung Prabowo, Anda bersedia nggak tetap mendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo? Kan sebagian ada yang nggak terima. Sebagian ada yang nggak terima, sebagian ada yang kayak Bang Ade gitu. Iya. Saya contoh yang saya mendukung Jokowi. Yang sampai sekarang masih diungkit-ungkit Bang. Yang Bang Ade pernah bikin video. Iya. Berapa poin? Alasan kenapa nggak dukung Prabowo? Iya. Itu masih dibawa-bawa sampai sekarang. Pernah. Dan saya nggak ingin menutup-nutupi itu. Iya. Saya mengakui bahwa ada masa dulu di masa sebelum ini di mana saya anti Prabowo sekali, ya. Tapi ketika ya kan zaman berubah. Ini sama saja dengan Prabowo sendiri berubah kok sekarang. Iya. Ya, kan dulu itu Prabowo misalnya dekat sekali dengan kelompok-kelompok 212. Kalau kata netizen, Pak Prabowo dari galak sampai sekarang lucu. Iya. Lucu tuh kayak terlihat ramah gitu. Ramahnya tuh kayak emang suka ngelawak gitu, lucu. Barangkali dari dulu sebenarnya ya. Tapi ya itu contoh yang bagus ya tentang betapa dia bahkan sikap personalnya itu bisa berubah ya. Gayanya dia sudah meninggalkan Prabowo yang lama menjadi Prabowo yang baru. Nah, kita juga kan begitu. Kami juga begitu dong. Ya. Saya dulu sangat anti Prabowo. Saya sangat pro Jokowi. Tapi kemudian ada titik tertentu di mana kita nggak mungkin lagi waktu itu saya pro Ganjar misalnya kan. Saya pro Ganjar, saya anti Prabowo, saya pro Jokowi, ya. Tapi kan pelan-pelan saya melihat betapa salahnya saya untuk mendukung Ganjar di masa itu. Dan Ganjar sendiri anti Jokowi, sementara saya pendukung Jokowi, ya. Jadi karena kemudian Jokowinya juga mendukung Prabowo, saya harus mulai melihat sisi-sisi positifnya Prabowo. Dan ternyata memang Prabowo yang sudah berubah. Ya, jadi ada orang kayak saya yang sudah bisa menerima bahwa oke, saya sebagai pendukung Jokowi di tahun 2014, 2019, 2024-nya saya mendukung Prabowo dan saya akan terus mendukung Prabowo. Oke. Ada Gibran di sana, saya senang karena Gibran itu adalah representasinya Pak Jokowi. Tapi saya bukan orang yang berharap bahwa Gibran tahun 2029 akan menjadi presiden. Nah, karena itu Pak Jokowi ingin mengingatkan nih para pendukung loyalnya itu, ingat loh ya, kita ini 2029 nanti tetap akan dukung
Prabowo kalau dia maju ya. Dan Prabowo dengan Gibran. Dan kata lain, kalau Prabowo yang meninggalkan Gibran, mungkin kita nggak akan dukung lagi. Tergantung gitu loh, ya. Jadi itu sebuah ajakan yang menurut saya sangat masuk akal, tapi mungkin menakutkan bagi kalangan-kalangan yang anti Jokowi. Tapi ada komentar juga Bang yang keluar dari bukan kubu Prabowo ya, dari partai-partai yang emang pendukung kemarin ya Prabowo Gibran. Contohnya dari Partai Demokrat. Herman Khairon. Dia bilang Demokrat sampai saat ini juga belum bahas pencapresan tahun 2029. Dia justru bilang fokus mereka sekarang adalah mendukung pemerintahan Prabowo agar sukses, agar masyarakat merasakan keberhasilan. Dia juga nyebut bahwa urusan capres-cawapres itu ntar diserahkan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tapi ada lagi ya enggak? Ada dari PKB, Bang, namanya Pak Jazlul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB. Dia menyarankan agar tidak tergesa-gesa katanya dalam bicara soal 2 periode. Katanya gini, ojo ke susu. Jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Kalau belum saatnya sholat, jangan azan dulu. Waduh. Katanya. Ya menurutnya ya sama kayak Demokrat kayak ya kita sekarang dukunglah pemerintahan yang sekarang dulu, belum saatnya pemilu gitu. Iya. Karena saya rasa satu hal, emang nggak boleh ya kalau kita belum sholat. Azan dulu. Ya. Mungkin bisa Bang sholat duha. Sholat sunnah boleh. Nggak harus ada azan ya. Itu kalau sholat sunnah. Ya kan duha kan duha sunnah. Ya. Nggak, tapi saya mau bilang gini, tentu aja beda dong kondisinya antara Partai Demokrat, Partai PKB, mungkin juga Partai Nasdem. Dengan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi itu jelas dia adalah orang yang punya peran sangat besar dalam memenangkan Pak Prabowo. Dia adalah orang yang memang tentu saja berharap Pak Prabowo itu akan sukses. Ya, akan sukses dengan program-programnya selama 5 tahun ke depan. Tapi dia kan tidak berpikir jangka pendek. Dia berpikirnya jangka panjang. Ya, kita jangan cuman menganggap bahwa apa yang kita ingin capai, kita cita-citakan, kita rencanakan itu selesai pada tahun 2034. Ya kan? 2029 maksud saya. Oh iya. 2029. Butuh waktu yang lebih lama ya agar kan? Misalnya kayak hilirisasi ini sukses. Ya kan kayak slogannya Indonesia Emas 2045. 2045 ya kan kita lihat bahkan jangka panjangnya sampai tahun segitu. Persis, kan? Karena itu Pak Jokowi bahkan sudah berpikir tentang tahapan-tahapan menuju 2045. Ini salah satu langkahnya adalah mempertahankan keberlanjutan itu. Betul. Jadi kalau Prabowo sukses, jangan berhenti pada 2029. Dia sukses paling tidak sampai 2034. Kalau 10 tahun lagi ini bisa dipertahankan nih kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai, ya contohnya hilirisasi tadi kan, ya. Kalau kita betul-betul bisa menjadi sebuah negara yang tidak lagi hanya mengekspor bahan-bahan mentah, tapi bahan-bahan yang sudah setengah jadi atau bahkan bahan-bahan yang sudah jadi, ekonomi Indonesia akan jauh lebih kaya daripada sekarang kan. Benar. Ya. Tapi diperlukan pemimpin yang tepat. Karena itu beda dengan barangkali Demokrat dan PKB yang bilang ojo ke susu. Kalau buat orang seperti Jokowi yang cara berpikirannya jangka panjang, nggak ada kata yang terlalu cepat. Kita harus merencanakan kemajuan Indonesia 10 tahun ke depan dari sekarang. Jangan berpikir cuma tentang 5 tahun ini, tapi berpikirlah dalam jangka yang jauh lebih panjang. Nah, buat dia, ya, tapi perlu kubu Jokowi itu sadar bahwa dia punya kekuatan yang di bawahnya itu ada puluhan juta orang yang mempercayakan dirinya untuk memimpin mereka. Dia bukan presiden, tapi dia tahu followers dia itu adalah orang-orang yang kalau gue bilang besok itu kita tarik dukungan dari Prabowo, mungkin puluhan juta orang itu atau jutaan orang itu akan menarik dukungan dari Prabowo. Dia tahu dia punya kemampuan itu. Karena itu dia akan katakan bahwa
saya harus sudah mulai terlibat dalam merencanakan siapa yang akan maju pada tahun 2029. Dan buat dia, orang yang paling bisa dia percaya untuk menjalankan peran itu adalah Gibran sebagai cawapres. Nah, Demokrat emang nggak punya itu, bahkan barangkali di sisi lain Demokrat justru kepengen Gibran diganti jadi misalnya AHY, dia kan juga punya calon. Iya. Ya, jadi jangan diomongin dulu dong. Maksud dia adalah AHY gimana ya? Kapan nih jadwal manggungnya? Kan misalnya begitu. Saya nggak tahu PKB kenapa, tapi mungkin juga PKB merasa bahwa aduh, kalau ini terus-terusan Jokowi nih, kita nggak dapat apa-apa terus nih. Misalnya begitu. Caimin gimana? Caimin gimana? Caimin kan? Gimana? Iya. Iya, saya mau melihat saya mau berpandangan bahwa tentu aja nggak salah Demokrat, PKB atau Nasdem atau saya nggak tahu partai-partai yang lain ya. Cara pandang mereka seperti apa, tapi mereka pasti berbicara dengan melandaskan diri pada kepentingan mereka apa, ya. Nah kita jangan serang di Demokrat, kita jangan serang PKB, karena mereka punya every right, they have every right, dia punya hak sepenuhnya untuk berpandangan semacam itu. Tapi kalau itu berbeda dengan Pak Jokowi, ya penjelasannya karena kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan orang-orang itu berbeda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kepentingan Jokowi, kepentingan anaknya atau kepentingan rakyat? Kalau pandangan saya nih ya, minta maaf kalau nggak semua orang setuju dengan ini. Pak Jokowi itu selalu berpikiran tentang bagaimana mensejahterakan Indonesia. Anda lihat deh, policy-policy yang diambil itu adalah policy-policy yang misalnya saja ya, contoh kayak IKN. Anda boleh ngomong apapun tentang IKN, tapi itu pasti bukan untuk kepentingan dia dong. Ini adalah tipe orang yang dia orang Jawa yang menganggap bahwa Indonesia itu bukan Jawa. Udahlah, Jawa itu udah terlalu lama menguasai, terlalu padat dan menguasai Indonesia selama berpuluh tahun. Apa-apa Jawa, apa-apa Jakarta, apa-apa gitu kan. Sekarang kita ubah deh mindset kita, bikin ibu kotanya bukan di Jawa tapi di Kalimantan. Itu kan pasti berdampak buat Kalimantan. Jadi dia care sama Kalimantan. Ada info juga Pak Jokowi itu presiden yang paling perhatian ke Papua. Oh iya. Ya. Termasuk akhirnya kan infrastruktur di sana maju. Betul. Ya. Walaupun di mata haters jatuhnya gini Bang, itu mah bikin infrastruktur biar tambang dia jalan gitu Bang. Tambang siapa? Ya Allah ya Tuhanku. Tambang siapa Mas? Mbak, emang Jokowi punya tambang di Papua? Entahlah Bang, cipratannya kali maksudnya gitu. Tapi kalaupun dia punya tambang, kan dia nggak perlu juga bikin infrastruktur. Ya, punya tambang aja. Tapi biar lancar Bang, jalannya Bang. Ya sekarang ini sebetulnya sudah terbangun ya. Tapi kan dia kepengen agar kayak misalnya orang tuh sering nyinyir bilang, apa sih gunanya Pak Jokowi bangun jalan tol? Ya. Kan di Sumatera bikin jalan tol, di Jawa sih udah lah ya. Saya nggak tahu, mungkin di Sulawesi dan Kalimantan juga dibikin, I don't know ya. Tapi di Papua dibikin kan. Itu kan demi kelancaran transportasi. Jadi menurut saya kalau kamu tanyanya demi siapa, kalau saya sih tanpa ingin terlalu berlebihan mengatakan bahwa dia melakukannya demi rakyat. Dia percaya bahwa Gibran itu juga punya bukan DNA ya, tapi sudah mewarisi lah ya kepedulian terhadap mereka yang tertindas. Soalnya katanya kan dididiknya dari kecil. Kuliah apa? Bahkan dari kecil ya. Udah mungkin SMA SMP diajarin ya. Ketika dia sudah mulai jadi wali kota Solo. Oh iya. Kan anak-anaknya sudah biasa diajak ke apakah kampanye, apakah rapat-rapat, jadi dia bisa membawa masalah-masalah perpolitikan itu ke rumah untuk dibicarakan dengan anggota keluarga. Lucu banget lagi makan siang. Gimana tadi di SMA sana? Menurutmu gimana hilirisasi? Itu saya dengar cerita itu dari Mas Kaisang. Kaisang tuh cerita. Jadi mereka tuh memang kayak bukan di brainwash ya, tapi
sudah dibiasakan untuk memahami politik atau pemerintah atau kesejahteraan masyarakat macam-macam dari kecil di rumah. Dan Pak Jokowi senang tuh membawa anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politiknya. Bukan dalam rangka mengarahkan anak-anaknya ya. Tapi mungkin ya kalau saya kan sebagai ayah bawa anak saya ke Cokro gitu kan. Misalnya anak saya masih kecil. Untuk lihat nih kegiatannya kayak gini. Nah dia kegiatannya kan politik. Aku juga pernah sih dibawa papaku ke kantornya. Iya kan? Iya. Dan media kan? Iya media. Iya. Bang, cuma aku lagi berpikir balik lagi soal instruksi ini ya, dukungan terhadap Prabowo Gibran di periode kedua. Aku lebih mikir mungkin himbauan untuk dukungan ini akan lebih baik kalau itu bersifat internal aja. Maksudnya internal tuh dalam artian diem projo. Enggak gini, pendukung Jokowi itu kan tidak hanya berada di satu organisasi. Oh. Ya kayak saya. Saya kan pendukung Jokowi. Tapi saya tidak menjadi bagian dari saya ada di PSI sih ya. Tapi kan artinya bayangkan dia harus ngomong ke PSI, dia harus ngomong ke Projo, dia harus ngomong ke BPJP. Ya. Kan justru nggak efektif. Dan sekaligus juga menyampaikan kepada publik. Nah, yang menjadi ganjalan aku kalau misalnya ini nyampe publik adalah, maksudnya gini, kalau ke relawan, oke lah, relawan mungkin mereka akan loyalis. Cuma kan publik itu akan melihat bahwa kenapa sih harus, ya bahasanya secepat ini. Karena kan biasanya kalau dukungan 2 periode yang entah nggak cuma dari relawan ya Bang, cuma dari kita sebagai warga sipil mungkin akan suka relawan untuk mendukung 2 periode ketika mungkin di periode pertama mereka sudah menghasilkan hasil yang sangat itulah pokoknya sangat bagus lah. Cuma maksud aku kenapa timingnya agak, menurut aku ya mungkin agak entah tepat atau tidak tepat, karena kita ini, aku ngerasa di Indonesia ini entah mungkin emang kita nggak pernah satu suara atau kita nggak pernah bersatu. Itu aku ngerasa emang kita masih terpecah belah banget. Kita masih ada di bekas pemilu kemarin, lu kubu 1, lu kubu 2, lu kubu 3, yang rasa-rasanya kita juga masih gambling gitu. Ini masih benar gak sih pilihan kita? Ya. Jadi, aku rasa justru karena itu, Noi, dia harus buru-buru ngasih tahu itu sekarang, karena dia kepengen agar orang-orang yang berada di luar kaum relawan itu tidak lagi berpikir bahwa Jokowi itu sedang ingin menggulingkan Prabowo sekarang. Atau bahkan menggulingkan Prabowo pada 2029. Enggak, saya akan terus dukung Prabowo. Ya. Oh iya, sama ada isu ini Bang. Katanya Pak Prabowo sama Pak Jokowi sekarang lagi renggang. Ya itu kan. Itu mah udah. Enggak tapi betul. Baru. Itu menurut saya itu related dengan itu. Enggak, Jokowi itu tidak pernah renggang dengan Pak Prabowo. Jokowi tidak ingin menggulingkan Prabowo. Jokowi tidak ingin agar Gibran menjadi presiden. Ya. Itu menegaskan 3 hal. Dia ingin menegaskan itu. Ya bahwa itu kemudian digoreng lagi. Ya people cannot help that. Waktu itu dibilang renggang. Akhirnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini yang ketemu di Solo. Oh iya. Terus sudah nih agak lama dibilang renggang lagi. Baru-baru ini. Pak Prabowo tuh harapan netizen itu mungkin setiap minggu gitu kali ya, sowan gitu kan. Ya, tapi nanti kalau keseringan ketemu tadi dikira bonekanya Jokowi nih. Nah, justru itu nggak usah. Nggak perlu. Menurut saya sih emang nggak perlu. Dia kan presiden. Dan Pak Jokowi juga nggak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu datang ke presiden, datang ke istana dari Solo untuk bertemu dengan presiden, biasa-biasa aja. Nah yang penting adalah pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakatnya kan memang lebih terbiasa untuk suka mendengarkan hoax, mendengarkan huru-hara, DKF disinformasi, DFK disinformasi, fitnah, kebencian. Itu kan masalah itu menyebar terus. Nah salah satu cara untuk mengcounternya lah paling tidak adalah dengan bikin pernyataan semacam ini. Nah yang penting para pendukung Jokowi harus aware banget. Ini Pak Jokowi sedang mengingatkan kita semua bahwa kita akan support terus ya Pak Prabowo.
kita support terus ya Gibran, dan kita support terus duet Prabowo dan Gibran paling tidak sampai 2034. Benar. Ya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa ditangkap sama para pendukung Jokowi. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.